Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kursiatul Khalisah. Video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video tentang penjelasan haji dan umroh sekaligus video tutorialnya. So, bagi yang penasaran, tonton sampai akhir ya. Yang pertama ada haji. Dalil tentang haji di Al-Quran itu ada sangat banyak. Salah satunya ada Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Haji menurut bahasa artinya sengaja mengunjungi, sedangkan menurut istilah yaitu sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Sedangkan umroh, dalam Al-Quran, ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Pengertian umroh menurut bahasa yaitu ziarah atau berkunjung. Secara istilah, berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Jadi perbedaannya, umroh itu bisa dilakukan kapan saja, sedangkan haji itu hanya di waktu tertentu, yaitu bulan Dzulhijjah. Syarat-syarat haji dan umroh. Yang pertama, pastilah beragama Islam karena haji merupakan salah satu rukun Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu. Yang kelima, merdeka. Kriteria mampu yang dimaksud adalah sehat jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal atau keluarga yang di Indonesia. Lalu bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya atau mahramnya. Rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama itu ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang khusus dilakukan ketika haji. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran diawali dari Hajar Aswad. Yang keempat, sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang terakhir, tertib, harus dilakukan secara berurutan. Lalu ada wajib haji. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Yang keempat, melontar jumroh yang 3. Yang kelima, tawaf wada. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka bisa diganti dengan dam atau denda dan ibadah hajinya tetap sah. Sunnah haji. Yang pertama, memakai kain berwarna putih. Yang kedua, melaksanakan tawaf kudum. Yang ketiga, membaca dzikir ketika tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat ketika tawaf. Maksudnya setelah tawaf ya, disunahkan untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang terakhir, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah aqabah. Untuk ihram nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Rukun umroh. Rukun umroh itu lebih sedikit daripada rukun haji. Jadi yang membedakan rukun umroh dan rukun haji yaitu terletak pada wukuf. Hanya haji yang mempunyai rukun wukuf di Arafah. Rukun umroh yang pertama itu ihram, pasti ya, karena ihram itu suatu yang wajib.
tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib umroh, ihram dari miqat, dan menjauhkan diri dari segala larangan umroh. Larangan haji dan umroh akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian tutorial atau tata cara haji. Yang pertama, membaca niat dan memakai pakaian ihram. Niat sambil ihram dari miqat. Nah, miqat orang Indonesia biasanya itu dari Yalamlam. Tapi jika tidak memungkinkan atau repot untuk memakai pakaian ihram dari pesawat ataupun dari bandara sebelum terbang ke Mekah, jadi bisa di Dzul Hulaifah di sini. Jika ingin mikotnya itu lebih dekat dengan Mekah, dengan Masjidil Haram, ini jadi lebih dekat. Sedangkan ini tuh Yalamlam itu yang dilewati dari Indonesia ke Mekah tuh. Persiapan ketika ihram, yang pertama pasti mandi ya. Mandi terlebih dahulu, kemudian berwudu, kemudian memakai pakaian ihram. Nah, pakaian ihram untuk perempuan yang penting tertutup semua, asalkan tidak menutup muka dan tidak memakai sarung tangan. Tapi untuk laki-laki itu harus menggunakan 2 kain putih. Untuk kain putih itu sunnah ya. 2 kain putih yang tidak berjahit, sama sekali tidak berjahit, dan dipakainya dengan cara seperti ini, diselempangkan dengan memunculkan tangannya yang kanan. Lalu setelah memakai ihram, disunahkan untuk sholat sunnah ihram. Niat ketika melakukan ihram. Niat haji, labbaik Allahumma hajjan, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau niat umroh, labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lalu setelah memakai ihram, menuju Masjidil Haram sambil membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian terus-terusan. Lalu rukun selanjutnya yaitu haji, wukuf di Arafah. Ini merupakan rukun yang paling wajib dilakukan ketika haji. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, dimulai dari tergelincir matahari sampai besoknya terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu jamaah haji diharuskan untuk wukuf di Padang Arafah. Nah, meskipun sakit ataupun dia itu tidak mampu untuk melakukannya dengan sempurna, tetap harus berada di Arafah. Karena jika wukuf ini tidak dilaksanakan, maka hajinya itu tidak sah. Nah, ini merupakan suasana Jabal Rahmah atau Bukit Batu di Padang Arafah. Tempat bertemunya Adam dan Hawa. Lalu mabit di Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah ini para jamaah haji juga sambil mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Seperti itu. Mabit itu bermalam ya. Kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah, tawaf yang khusus dilakukan ketika haji, yaitu melakukan 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad sambil membaca doa pada masing-masing putaran.
مقام العاجز بك من النار فحرم لحومنا وبشارتنا على النار. اللهم حبب إلينا يا جميل يا الله الإيمان يا قدير وزينه في قلوبنا ya Rabbi. İmanı bize sevdir ve imanımızı inkişaf ettir ya Rabbi ve onu kalbimizde zinetlendir Allah'ım. Ve kerrih ileyna ve kerrih ileyna el-kufre vel-fusuqa vel-isyan ya Rabbi. يا رب أدبرني إلى بيتك هذا ورزقني العون سيدنا ولا فراد بعد مرة تعبون عبد المسائح وربنا حامدون شكر وعده ونصر عبده وهذا وحده الواحد. اللهم احفظني عن يميني وعن يساري ومن قدمي ومن ورائي ظهري ومن فوقي ومن تحتي حتى يتوصلني أهلي وبلدي. اللهم اهدنا سفر أرضي إلى الأرض. اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا يا أرحم الراحمين رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ودخلنا الجنة معنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Selanjutnya sa'i. Sa'i merupakan perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di mana Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali dan Marwah ke Sofa itu dihitung 1 kali. Ketika mencapai lampu hijau, disunahkan untuk berlari-lari kecil. Warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Dan yang keenam yaitu tahallul. Tahallul itu mencukur rambut, harus dicukur oleh orang yang sudah dicukur. Laki-laki boleh dicukur oleh laki-laki lain, sedangkan perempuan itu harus diawali dengan dicukur oleh mahramnya. Kemudian jika setelah dicukur, bisa mencukur rambut perempuan yang lainnya.
Dan yang rukun yang terakhir yaitu lempar, bukan rukun ya. Dan yang terakhir lempar jumroh di Mina. Ula, wusto, akobah. Ula itu tiang yang kecil, wusto itu tiang yang sedang, akobah itu yang besar. Ditutup dengan tawaf wada, yaitu tawaf sebagai penutupan sebelum pulang ke tanah air. Nah, setelah tadi dijelaskan, setelah ihram itu kan tidak boleh melaksanakan atau melakukan larangan-larangan haji atau umroh ya. Nah, larangan-larangannya apa aja sih? Nah, ini bagi laki-laki, yang pertama memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh, jelas. Yang kedua memakai tutup kepala. Yang ketiga memakai sepatu, tidak boleh. Sedangkan bagi perempuan, memakai tutup muka tidak boleh dan memakai sarung tangan. Bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama memakai wangi-wangian. Jadi diusahakan jangan memakai wangi-wangian ya. Mencabut dan mencukur rambut atau bulu atau badan selain tahalul. Memotong kuku tidak boleh. Menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan tidak boleh. Bersetubuh atau sesudah atau sebelum tahalul pertama. Berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Dam itu dilakukan ketika ada salah satu wajib haji yang tidak dilaksanakan atau misalkan tidak dilakukan secara berurutan gitu. Dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sesudah tahalul pertama. Damnya itu menyembelih seekor kambing. Yang kedua puasa 3 hari, yang ketiga bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Yang kedua, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Yang pertama, menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh. Yang ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh tiap 0,8 kg sampai 1 hari. Jadi dam ini dilakukan ketika jamaah haji itu sudah sampai di tanah air ya. Jadi bukan dilakukan di Mekah. Lalu, dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan kiron. Jadi tidak melaksanakan haji terlebih dahulu. Yaitu damnya menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua puasa 10 hari, 3 hari ketika ibadah haji, dan 7 hari di negara asal. Dam karena terkepung atau terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji dan umroh, menyembelih seekor kambing. Yang terakhir, dam karena bersetubuh sebelum tahalul pertama. Yang pertama menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Yang kedua sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Yang ketiga berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta tiap 0,8 kg sama dengan puasa 1 hari. Bentuk-bentuk pelaksanaan haji yaitu tadi kan haji ifrad, yaitu menunaikan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Ini haji yang tidak kena dam. Haji tamattu yaitu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian haji. Haji kiron yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Hikmah dan fungsi haji dan umroh. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Sudah pasti ya, karena sudah melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamnya antara sesama muslim dari seluruh dunia. Yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Zamzam, dan Hajar Aswad. Yang kelima, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna, kulit, dan negara. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.